Besti kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik ada Big Mo yang terseret kasus dugaan eksploitasi anak hingga kasus senjata api yang ditemui di salah satu sekolah di Jakarta Selatan yang membuat selebriti khawatir soal masa depan anak-anak mereka. Ada siapa saja artis yang bersuara? Dan seperti apa tanggapan mereka? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, belakangan publik dihebohkan kabar mengenai Big Mo yang kembali terjerat masalah hukum atas dugaan eksploitasi anak. Semua bermula ketika Big Mo ketahuan melibatkan anak-anak saat mempromosikan alat hisap elektronik lewat live streamingnya beberapa waktu lalu. Tak butuh waktu lama, aksi Big Mo tersebut menuai kecaman keras dari publik, hingga berujung pada pelaporan polisi. Menanggapi laporan tersebut, Big Mo yang didampingi kuasa hukumnya, Sahgun Ragado, dengan kooperatif menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh pihak penyidik. Dalam kesempatan tersebut, Big Mo melalui kuasa hukumnya mengakui bahwa apa yang ia lakukan itu memang menyalahi aturan dan etika. Meski begitu, ia tak terima jika banyak publik menyerang dirinya, hingga menyatakan bahwa ia melakukan pelanggaran pidana serius. Menurut kuasa hukumnya, hal tersebut belum bisa dipastikan sebelum polisi menemukan bukti dan fakta bahwa kliennya memang benar-benar melakukan tindak pidana. Dan jika dugaan eksploitasi anak itu benar adanya, Big Mo mengaku akan kooperatif menjalani dan menerima segala konsekuensi hukum. Kami telah memenuhi undangan klarifikasi dari penyelidik pada Direktorat PPA Polda Metro Jaya terkait dengan pertamanya nih pengaduan masyarakat yang akhirnya ditindaklanjuti menjadi laporan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang kalian sudah tahu semuanya terkait dengan apa, adanya live streaming yang cukup ramai beberapa waktu lalu terkait dengan dalam tanda kutip ya, adanya dugaan eksploitasi anak terkait dengan adanya penyebutan salah satu brand liquid vape lah pada saat streamingnya Saudara Jannah atau biasa dikenal dengan Big Mo. Jadi yang pertama, ini tidak dapat kita tampik bahwa memang perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi kemarin terkait dengan live streaming tersebut adalah perbuatan yang bisa kita katakan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara etika maupun secara kepatutan. Namun demikian, sebagai itikat baik dari Saudara Jannah atau Saudara Mo atas tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Mo telah menghampiri sowan kepada keluarga anak-anak di bawah umur tersebut dan telah bertemu, dan akhirnya di pertemuan tersebut pun akhirnya ya sampai ada semacam bukan kesepakatan sih, tapi lebih kepada ya permintaan maaf Mo, dan akhirnya para orang tua telah memaafkan dan tidak ada namanya permasalahan di situ. Lantas, akankah Big Mo kapok dengan laporan polisi yang kesekian kali ini? Sebagai pengingat, ini bukan pertama kali bagi Big Mo berurusan dengan hukum nih Besti. Sebelumnya, ia sempat dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap selebgram Aziza Salsa. Namun, perkara-perkara tersebut seolah menguap begitu saja nih Besti. Tak ada satupun yang berhasil menjebloskan dirinya ke dalam penjara. Akankah kasus dugaan eksploitasi anak ini yang akan membawa masuk ke sel? Atau justru kata maaf dan menyesal akan kembali meloloskan dirinya? Pasti saya akan mengevaluasi selama ini konten saya, dan kedepannya cuma konten dengan niat yang lebih lurus, dengan bermanfaat, positif, menghibur, dan mengedukasi bangsa aja. Bersamaan dengan huru-hara yang diciptakan Big Mo, publik juga semakin dibuat trauma sekaligus shock. Di mana belum lama ini, polisi menemukan sejumlah senjata api, obat keras, hingga CD yang bermuatan konten pornografi di sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Mengetahui kabar ini, banyak publik yang merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Tak hanya netizen, tapi sejumlah selebriti juga ternyata merasakan hal yang sama nih Besti. Salah satunya adalah Dilan Chaniar. Sebagai ibu, kini ia mulai merasa khawatir dan akan lebih selektif dalam memilih sekolah untuk buah hatinya. Karena saat mendengar kabar yang menghebohkan tersebut, Dilan sangat menyayangkan bahwa dunia pendidikan juga ternyata disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau itu pasti ada atau tidak ada berita ini, kita pasti selektif ya terhadap pemilihan sekolah. Mungkin jangan dijudge sekolahnya ya, lebih ke ini kan oknum kepala sekolah yang
tidak bisa jadi suri tauladan. Harapannya di sekolah-sekolah lain meskipun tidak sefancy itu, tidak se-luxury itu biayanya, tetap bisa jadi panutan, tetap berpegang teguh pada pendirian agama. Harapannya begitu sih. Aku sedih sih, nggak tahu kenapa aku sedih aja gitu. Ini tanpa ada tendensi apapun ya terkait aku kenal atau nggak dengan Big Mo gitu. Cuma ya aku harap negara kita lagi porak-poranda, lagi lemah gitu ya, negara berkembang yang mau menuju ke negara maju, harusnya sama-sama kita bangun kualitas SDM yang bagus gitu. Jangan egois pada kepentingan diri sendiri, karena dia yang dibayar sama brand, kemudian dia suruh memarketingkan si vape itu kepada anak kecil gitu kan. Ya, harapannya semoga jangan begitu lagi deh. Tak hanya Dilan Janiar, ada juga Putra Siregar yang merasakan hal serupa nih Basti. Menurut Putra Siregar, aksi nekat dan tidak terpuji tersebut sangatlah tidak bisa dibenarkan. Terlebih menurutnya, wilayah sekolah dijadikan tempat menyembunyikan senjata. Di tengah kabar kurang menyenangkan tersebut, Putra juga mempertanyakan terkait senjata api yang ditemukan di lingkungan sekolah. Karena menurutnya senjata api itu tidak dimiliki sembarang orang. Lantas, akankah Putra Siregar juga akan lebih selektif dalam memilih sekolah dan lingkungan pergaulan anak-anaknya? Nah itu dia, makanya sekolah ini kan swasta apalagi ya, biasanya pengawasannya ya memang harus, apalagi beberapa kan kemarin yang waktu di Sulawesi ada cetak uang palsu juga di sekolah gitu ya. Kalau bisa pengawasannya sih, apalagi sampai kalau sekolah swastanya terlibat masalah senjatanya banyak kan, itu cukup sangat banyak, dan siswa kan juga banyak ya, atau murid, pasti murid-muridnya bisa mungkin tahu juga. Kalau anakku alhamdulillah kan di sekolah Global Islamic School yang sampingnya rumahku gitu, jadi bisa ke kontrol gitu. Dan untuk mungkin orang tua yang lain yang belum bisa kontrol sekolah anaknya, ya mungkin dicek lah sekolahnya gitu. Selanjutnya ada informasi terbaru dari Ruben Onsu yang menanggapi dugaan veteran bersinggungan dengan Manda, karyawan Sarwenda. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, polemik Ruben Onsu dengan Sarwenda semakin memanas. Tak hanya di ruang persidangan, kini permasalahan hak asuh anak tersebut kian menguap di tengah publik. Ditambah ketika Ruben dan Sarwenda saling klaim bongkar fakta satu sama lain di hadapan publik. Namun di tengah polemik tersebut, baru-baru ini Ruben mengaku tak mau ambil pusing nih Besti. Karena sejak awal ia hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya. Bukan hanya dipersulit, namun pihak Sarwenda diduga sengaja membesar-besarkan masalah hingga merembet kemana-mana. Bagi Ruben, kini ia hanya berusaha menenangkan dirinya dengan menjalankan rencananya membangun 1000 masjid bersama Ivan Gunawan dan beberapa pihak terkait. Dan terbaru ia menjelaskan bahwa beberapa dari rencana tersebut sudah berjalan dengan baik nih Besti. Salah satunya ya itu masjid itu yang kalau ada sih salah satu media yang itu targetnya itu bulan Desember paling telat Bang. Tapi perkembangannya sekarang udah cepet banget, tak udah naik kubah, udah ini, udah pengecetan, udah ini, terus sekarang saya pemilihan properti gitu, itu seneng, ya cepet banget, nyantai karena saya niatnya mau fokus, setelah itu saya mau fokus ke sini, bener sama Allah di sana dimudahkan, di sini juga dapat ya. Tapi nih Besti, di tengah usaha dan perjuangan itu, Ruben juga menyinggung soal beberapa unggahannya dan veteran Peto di media sosial. Salah satunya terkait veteran Peto yang diduga bersinggungan dengan Manda, karyawan Sarwenda. Sudah bukan rahasia umum lagi, Manda diketahui menyindir veteran Peto lewat unggahan kekasihnya di media sosial. Soal menjawab unggahan Manda tersebut, veteran Peto juga belum lama ini menyinggung soal seseorang yang dia duga sebagai salah satu biang kerok polemik yang melibatkan kedua orang tua sambungnya di Besti. Bahkan dalam unggahan itu, Onyo, panggilan akrabnya, meminta agar Manda berhenti ikut campur dengan permasalahan Ruben dan Sarwenda. Menanggapi kabar tersebut, Ruben Onsu mengaku tak mau ambil pusing nih Besti. Ia tak ingin pernyataannya dan veteran Peto menjadi konsumsi publik dan dijadikan penggiringan opini yang memojokkan pihaknya. Kalau
saya cuman bilang gini, ini bukan sesuatu yang dibanggakan gitu, tapi saya hanya sedikit yang saya lakukan untuk bertemu dengan anak aja gitu. Jadi kan lu tinggal ketemu sama anak, lu tinggal lu ngomongnya gampang nih, gue capek ngulang-ngulangnya. Udah biasa. Gue mah jadi udah biasa kalau perlu orang yang masuk rumah sakit itu satu rumah sakit gara-gara gue. Itu pasti gara-gara gue. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Itu satu. Kalau ntar saya omong lagi panjang lagi. Jadi ya udah, pokoknya lu atur deh. Gimana deh, bolak-balik lu capek ke netizen, wah gue bosan, apalagi gue bosan banget jadinya. Iya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah, kan setiap orang juga boleh menjawab ya, jadi beliau juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab, udah selesai. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.